eee, yang perlu kalian pahami itu valuation atau appraisal itu, merupakan kebalikan dari investasi. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar investasi, otomatis itu sudah termasuk ketika kalian akan mempelajari terkait dengan penilaian gitu. Karena sebenarnya hal kedua hal tersebut tuh memang sangat terkait gitu ya. Nah, seperti yang kemarin misalnya sudah kita bahas kemarin ya. Sebentar. Jadi DCF yang kalian tahu ya, atau discounted cash flow yang kalian tahu itu sebenarnya mengambil atau meminjam ilmu dari manajemen keuangan. Bisa both of corporate finance atau project finance gitu ya. Jadi kalau corporate finance ya otomatis itu hubungannya dengan uh, tata kelola ataupun pengelolaan keuangan yang ada pada korporasi ya. Jadi itu corporate finance gitu. Nah kalau project finance itu lebih ke arah tata kelola ataupun perhitungan yang terkait dengan project. Nah, yang perlu kalian pahami apa perbedaan antara corporate finance dan juga project finance itu adalah dalam konteks ini ya, apa namanya, aktivitasnya. Kalau corporate finance itu karena dia ada di dalam perusahaan, sehingga dia itu uh, banyak perhitungannya terkait dengan hitung-hitungan kegiatan yang reguler. Nah, kalau project itu dia unique activities ya. Unik itu artinya apa? Unik itu artinya cuma sekali dilakukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada perhitungan studi kelayakan terkait dengan investasi yang sifatnya membangun suatu bangunan, itu berarti masuk ke project finance. Jadi memang valuation ataupun appraisal ini dia adalah bagian dari project finance sebenarnya. Nah, seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, kita kemarin belajar yang namanya adalah NPV atau Net Present Value. Ya, NPV ini uh, salah satu powerful tools ya untuk bisa mengatakan studi kelayakan dalam investasi. Walaupun kemarin teman-teman itu ada payback period lah, ada average return lah, ada ROI dan seterusnya. Tapi memang hal-hal yang seperti itu tuh bukannya tidak benar ya, tapi lebih ke arah memang lebih ke arah itu konseptual gitu. Nah kalau NPV ini salah satu yang berdasarkan pengalaman saya juga ilmunya kepakai sekali gitu. Jadi kalau teman-teman semua nanti di sini sudah menguasai NPV ataupun DCF, itu nanti apa namanya akan dapat apa ya istilahnya bekal yang sangat cukup untuk nanti kalian bekerja di industri gitu. Baik kalian nanti sebagai penilai, analis, ataupun nanti misalnya menjadi manajer aset gitu ya. Nah, net present value sudah kita jelaskan bahwa NPV ini tuh adalah selisih antara investasi dan juga antisipasi terhadap pendapatan yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini sama seperti kalau kalian misalnya uh, berinvestasi di suatu instrumen investasi apapun itu ya. Misalnya nih, kita gampangannya cari yang contoh relate ya. Misalnya kalian berinvestasi gini aja. Jadi misalnya si A itu dia diajak oleh si B untuk joint venture bikin kos-kosan ya, kos-kosan di Jalan Kaliurang gitu sebenarnya. Nah, jadi si A ini kita anggap sebagai investor ya. Si A ini adalah investor. Nah, si B ini adalah orang yang mengelola investasinya gitu. Nah, si B ini intinya adalah gini kita punya bisnis, nanti kita joinan ya. Kamu nanti apa namanya
investasi di tempatku katakanlah sebesar 10 miliar gitu ya. Jadi si A berinvestasi 10 miliar gitu misalnya. Ya, jadi misalnya di sini kita tulis ya investasi. Investasi 10 miliar. Nah, investasi 10 miliar ini kan adalah biaya yang harus dikorbankan oleh si A untuk diberikan ke si B. Nah, cuman permasalahannya si A bertanya kepada si B, kalau misalnya saya apa modalin kamu 10 miliar itu untuk saya apa untungnya gitu. Nah, terus si B bilang, oke, nanti ini akan dibangun kos-kosan, misalnya kos-kosan premium gitu ya, kos-kosan premium, dan nanti nah ini buat hitungan gampangnya saya. Nanti misalnya katakanlah kamu setiap tahun akan mendapatkan 1,2 M gitu ya. Nah, artinya di sini kan ada dua perhitungan ya. Jadi si A ini adalah investor yang mengorbankan uang dia sebesar 10 miliar untuk berekspektasi ya, dia mendapatkan keuntungan di masa depan sebesar 1,2 M. Nah, ini berarti 10 M ini itu kita tuliskan sebagai minus gitu ya. Karena ini kan si A dia harus mengorbankan 10 miliar. Jadi uangnya 10 miliar itu hilang dari kantongnya dia gitu ya, minus 10 miliar. Nah, apa yang dia dapatkan dari 10 miliar itu? Ya tadi, nanti dia akan mendapatkan pengembalian sebesar 1,2 M. Nah, ini investasi itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Ini karena saya angkanya cuma ngasal ngitung, jadi ya mohon maklum. Jadi tidak saya perhitungkan secara detail. Tapi intinya adalah investment itu bisa ada kontraknya berapa tahun gitu. Nah, katakanlah nanti kamu dengan 10 miliar itu nanti kamu setiap tahun dalam 10 tahun ya kontraknya nih si A sama si B akan mendapatkan 1,2 M setiap tahun. Ya. Nah, ini nanti berarti kalian harus menghitung nih sebagai si A ini kan pasti harus hitung-hitungan. Kalau saya ngeluarin 10 miliar sekarang, itu kira-kira cocok nggak? Cocok tuh bahasa Indonesia apa ya? Worth it nggak? Apa namanya? Apa istilahnya balik modal nggak? 10 kita ngeluarin 10 miliar satu tahun dapat 1,2 M. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saya kemarin jadi tenaga ahli di salah satu kabupaten itu uh, yang kemarin pernah saya ceritakan mungkin ya di kelas aset publik ya. Jadi kajian terkait dengan apakah lebih baik meminjam atau membeli gitu ya. Nah, itu kemarin pihak Pemdanya itu bersikeras gitu. Pak, ini kalau kita hitung-hitung ya pasti mahalan nyewa gitu. Kenapa? Nah, setelah saya cek datanya ya misalnya mobil apa kemarin ya? Expander kalau nggak salah. Expander itu sorry. Innova itu harganya 400 sampai 500 juta kalau dibeli sekarang. Nah, kalau nyewa itu per tahunnya 120 juta apa berapa gitu. Nah, kalau kalian kalau hitung-hitungan kasar ya otomatis pasti mahalan nyewa gitu. Karena apa namanya? Karena tidak mempertimbangkan apa? Time value of money. Nah, di sini kan kalian sudah belajar ya terkait dengan nilai waktu uang gitu. Nah, nilai waktu uang tuh premisnya dua ya. Yang pertama adalah lebih baik menerima uang saat ini dibandingkan menerima uang di masa yang akan datang. Atau lebih baik membayar di masa yang akan datang lebih baik daripada membayar sekarang. Nah, jadi klausulnya atau premisnya cuma dua itu.
gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitungan bodon-bodon gitu ya, orang yang tidak memahami konsep terkait dengan DCF, itu berarti nanti dia tinggal diginikan. Nah, ternyata, oh, nah kalau gini, nah kalau misalnya ini bodon-bodonnya ya, berarti adalah ini apa namanya selisih antara yang dikeluarkan adalah 10 miliar dan yang di apa namanya yang didapatkan 12 M. Sehingga apa? Sehingga kalau kita belajar bodon-bodonan ya berarti si si A ini akan nah oke, nggak masalah. Berarti nanti dia dengan investasi 10 miliar dia akan uh, mendapatkan pendapatan yang pasti selama 1,2 M selama 10 tahun itu berarti tetap aku untung sebesar 2 miliar gitu. Nah, masalahnya kan ini tidak seperti itu ya. Bagaimana dunia itu bekerja tidak seperti itu. Karena kita di sini mengenal konsep yang namanya time value of money gitu ya. Mana itu adalah salah satu konsep dari financial economics di mana dia muncul dari implikasi adanya interest rate ya atau suku bunga. Gitu. Nah, sehingga NPV-nya itu harusnya dihitung dengan cara seperti ini ya. Ini berarti uh, ada hubungan dengan suku bunga. Nah, ini kita harus mempertimbangkan yang namanya adalah risiko. Nah, risiko ini apa? Risiko ini kenapa muncul? Karena si A ini tadi dia uh, berharap ya, mengekspektasikan bahwa dengan dia berkorban 10 miliar sekarang, dia akan mendapatkan 1,2 M selama 10 tahun. Nah, pertanyaannya adalah seberapa pasti ini 1,2 M-nya? Gitu. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan teman-teman semua. Kalau misalnya dia pasti dapat 10 miliar, pasti 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 sorry, pasti dapat setiap tahun 1,2 M ya. Jadi sudah pasti tidak ada risiko. Jadi kontraknya sudah jelas di situ bahwa si A investasi 10 miliar setiap tahun selama 10 tahun dia akan mendapatkan 1,2 M. Tidak mungkin tidak. Itu berarti kalian harus menggunakan suku bunga yang namanya adalah safe rate ya, atau suku bunga aman. Nah, suku bunga aman ini biasanya nanti akan dibandingkan dengan investasi-investasi yang ada begitu ya teman-teman semua. Jadi misalnya kalau kalian 10 tahun silahkan dicek di PHI ya, itu kalau misalnya investasi 10 tahun itu bunga amannya berapa, itu ada. Nah, itu yang menjadi fokus kita gitu ya dalam perhitungan investasi. Nah, sehingga kalau misalnya katakanlah ya ini kita cuman apa namanya, ini suku bunganya misalnya suku bunga sebesar 8%. Suku bunga sebesar 8% gitu. Ya. Nah, suku bunga 8% berarti artinya kalau yang teman-teman sudah pelajari di dalam 10 tahun ini berarti adalah dia harus didiskonto gitu ya. Didiskonto ya caranya sama lah kalau seperti kalian sudah pelajari ya. 1 ditambah si present value-nya adalah nah berarti 1 M yang didapat 1,2 M yang didapatkan oleh si A tadi di awal tahun sebenarnya nilainya adalah 1,1 doang, tidak full 1 ya. Nah, ini yang namanya adalah NPV gitu ya. Nah, di sini kalian sum PV-nya. Berarti di sini NPV adalah berapa? Berarti NPV adalah ini
dikurangi dengan ini. Berarti sebenarnya si A itu dengan dia mengorbankan 10 miliar di awal tadi dengan mendapatkan 1,2 M yang yang dia dapatkan selama 10 tahun itu ternyata sebenarnya si A ini rugi gitu ya. Jadi dilihat dari angka investasinya NPV-nya tadi minus 1,947. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan investasi begitu ya. Jadi kurang lebih investasi cara perhitungannya seperti itu. Nah, cuman mungkin nanti bagaimana memodelkan berapa dapatnya, berapa yang harus diinvestasikan, itu nanti memang harus menjadi ilmu tersendiri ya. Jadi kayak misalnya investasi di hotel kah, investasi di townhouse kah, atau investasi di mana kah, itu semua harus diperhitungkan gitu. Nah, itu adalah terkait dengan investasi gitu. Nah, terus juga teman-teman ada yang namanya adalah IRR ya, internal rate of return. Nah, tadi internal rate of return itu apa? Nah, internal rate of return adalah suku bunga yang dibutuhkan supaya NPV-nya 0. Jadi supaya cocok, supaya apa yang didapatkan sekarang itu sama dengan apa yang kita korbankan sekarang itu sama dengan apa yang kita dapatkan di masa depan. Nah, IRR itu cara ngitungnya ya cuman gini ya. Ini aja. Nah, berarti dengan cara perhitungan ini itu IRR-nya adalah 3%. Ya. Nah, cara hitungnya gitu doang. 3,46. Kenapa kok 3,46? Ini adalah angka yang diperlukan supaya dengan pengorbanan sebesar 10 miliar dengan cash flow 1,2 tahun itu dia. Nah, di sini dikatakan bahwa IRR itu diterima ketika dia lebih besar daripada suku bunga. Nah, di sini kan kelihatan ya IRR lebih rendah daripada suku bunga, dan itu menyebabkan NPV-nya negatif. Jadi IRR itu sebenarnya ini ya, ini itu kalau misalnya kita NPV-nya sama dengan 0. Itu, paham ya? Ini adalah konsep dasar yang paling dasar terkait dengan investasi. Tidak terbatas pada investasi properti ya. Jadi semua jenis investasi itu seperti itu, ya. Jadi adalah cara mencari IRR. Ini terkait dengan investasi. Nah, terus hubungan investasi sama penilaian itu apa? Itu kan jadi pertanyaan itu kan, apa hubungannya investasi sama penilaian? Ya sama kayak seperti ini gitu. Jadi tinggal kita balik aja. Jadi misalnya si A ini pertama nggak tahu. Si A ini, jadi si A sama B ini tadi sama ya. Kita membuat skenario nya sama, si A dan si B. Tapi si B ini nggak tahu si A harus bayar berapa. Cuman dia hanya tahu bahwa investasinya akan dijalankan sebesar 1,2 dengan suku bunga sebesar berapa. Itu akan menjadi yang berapa harus dibayarkan. Kan sebenarnya sama ya. Jadi misalnya gini ya. Oke, sebentar. Jadi kita balik sekarang. Kalau tadi kan si B udah tiba-tiba nodong ya ke A. Kamu investasi 10 miliar, nanti kamu dapat segini. Nah, sekarang gantian nih. Si A yang jadi hitung-hitungan. Kalau misalnya si B ini menjanjikan bahwa selama 10 tahun si A itu akan mendapatkan 1,2 M dengan suku bunga, katakanlah suku bunganya kan yang kita, kalau misalnya kondisinya seperti tadi ya, ini sudah pasti didapatkan, sehingga dia menggunakan suku bunga aman atau safe rate. Tapi misalnya tadi si B ini nggak berani menjanjikan, dia bilang bahwa ini belum pasti sih, ini tergantung sama kondisi bisnis dan seterusnya gitu. Nah, kita bisa bikin misalnya suku bunga 12%.
Nah, kalau kayak gini, berarti kan tinggal kebalikannya. Tinggal seperti kalau kalian hitung apa namanya, hitung kalau kalian hitung DCF biasa penilaian ya. Nah, ini adalah kebalikannya. Jadi, nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besar investasi ini gitu. Kalau misalnya pengembaliannya segini, itu berarti berapa persen yang harus kita dapatkan gitu ya. Ini kan yang jadi permasalahan di situ ya. Sorry. Nah, berarti sebenarnya dengan bunga 12% itu investasinya adalah sebesar ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian apa namanya IRR kan juga sama gitu ya. Misalnya ini sama dengan sorry minus sama dengan ini, misalnya terus ini kalian sejarkan sini. Nah, berarti IRR-nya berapa? IRR dengan IRR sama-sama 12%. Ya, jadi investasi properti itu sama seperti penilaian, cuma kebalikannya aja, cuma dilihat dari perspektif yang berbeda. Itu. Ini adalah konsep yang sangat mendasar terkait dengan investasi properti. Jadi memang investasi sama penilaian itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmunya penilaian itu memang dapatnya dari investasi, cuma dibolak-balik doang, gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Ada yang mungkin masih belum jelas ataupun ingin dikonfirmasi? Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, oke, oke. Oke, ini teman-teman, ini saya ada soal latihan, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Nanti saya mohon ada yang volunteer untuk mengerjakan ya, ada yang bukan mengerjakan, ada yang volunteer untuk membahas bersama gitu. Nanti kita bahas bersama karena juga ini saya belum mengerjakan, nanti kita bahas bersama gitu. Saya harap ada yang volunteer ya. Nanti kalau nggak ada yang volunteer, saya anggap teman-teman udah paham semua gitu. Jadi mungkin kelasnya nggak perlu gitu ya. Jadi nanti silakan siapa yang perlu mau maju gitu ya. Ini silakan dikerjakan ya. Soalnya saya tulis di chat. Ini mungkin butuh waktu sekitar berapa? 15 menit paling ya. Saya harap semua yang mengerjakan ya. Di sini saya nganggapnya teman-teman semua sudah
menjadi manusia dewasa. Jadi monggo, saya sebenarnya nggak terlalu peduli juga ya kalian kerjakan apa enggak, tapi saya harap sih semuanya ngerjakan gitu. Saya harap semua teman-teman di sini mau belajar gitu, karena ini kan juga akan bermanfaat bagi teman-teman kalau nanti mau ngambil PLP 1 gitu. Silakan dikerjakan, waktunya sekitar 15 menit ya. Nanti saya saya balik lagi pukul 10.45 gitu. Nanti untuk kita bahas bersama. Nah, tadi saya mohon ada yang menjadi volunteer untuk untuk kita bahas bersama di kelas Zoom ini. Ya, silakan, monggo dikerjakan. Milik Pak Januari ditawarkan untuk disewakan dengan nilai sewa 90 juta per tahun. Itu Pak Januari ya, Pak Januari punya ini. Terus Pak Februari dan sekarang ingin menyewa 5 tahun. Nah, Pak Januari diberi pilihan oleh Pak Februari dibayar keseluruhan 450. Oke, berarti ini dibayar di awal ya. Berarti opsi awal itu berarti tidak terkena diskon ya. Opsi 1 itu adalah 450 juta sekaligus. Terus opsi 2 itu dibayar per tahun 95 juta selama 5 tahun, dibayarkan setiap akhir tahun. Oke, coba lihat Mbak yang opsi 2. 95 juta dibayarkan setiap akhir tahun. Oke, sudah benar. Berarti opsi kedua adalah 360 ya. 360, 124. Oke, betul. Nah, berarti kalau opsi 1 sama opsi 2 disuruh milih yang mana, Pak? Yang opsi 1 sama 2, Pak. Opsi 2. Kenapa? Karena kalau didiskontokan nilainya lebih kecil. Kok malah milih yang nilai lebih kecil? Gimana? Ini nilai investasi buat. Ayo, gimana? Tadi kalau saya jelasin time value of money itu premisnya apa tadi? Lebih baik dibayar di. Yang pertama kan lebih baik menerima. Gimana? Lebih baik menerimanya di awal. Si saat ini dibandingkan dengan di masa depan. Itu kalau menerima. Kalau bayar lebih baik di akhir karena nanti ada tingkat diskontonya. Tuh, nah di sini kan si Pak Januari itu kan menyewakan, masih Pak Februari ini bisa bayarnya dengan gimana gitu, langsung dibayar di awal atau langsung dibayar di akhir gitu. Nah di sini soalnya adalah si Pak Januari. Nah berarti kalau tadi kan tergantung pembayar sama pembeli toh. Iya. Nah paham ya. Nah jadi kalau antara opsi 1 dan 2 berarti itu lebih menguntungkan Pak Januari yang opsi 1. Nah, betul. Karena si Pak Januari dapatnya lebih banyak, 450. Sebaliknya kalau misalnya itu Pak Februari berarti ya sebaliknya ya, karena dia yang bayar gitu. Oke, itu jelas ya. Nah, yang lain juga jelas ya, untuk jadi pemahamannya itu seperti itu. Jadi siapa yang bayar sama siapa yang beli. Terus yang kedua, dibayar per tahun 95 juta per tahun selama 5 tahun, dibayar setiap yang kedua ya. Yang ketiga, dibayar awal tahun pertama 90 juta, awal tahun kedua sampai dengan awal tahun kelima dibayar tetap 98 juta. Itu gimana hitungnya? ...90, 98. Nah, ini ya. Yang lain, apakah ada yang berbeda perhitungannya untuk opsi 3? Saya beda, Pak. Ya, beda, Pak. Gimana bedanya apa? Punya saya tahun pertamanya nggak didiskon faktor kan, jadi betul. Sip. Gitu ya Mbak Beta ya. Jadi
kalau ini hati-hati karena soal menjebak tuh kayak gitu. Jadi selalu saya tekankan ya. Jadi kalau misalnya ada proyeksi, kalau tidak ada klausul apa-apa, itu kalian anggapnya uangnya diterima di akhir tahun. Kalau di akhir tahun, jadi misalnya kita bicara bulan ini, tahun ini ya, 2023 itu berarti nanti di Desember 2023. Sehingga di tahun pertama itu dia sudah terkena diskon tuh. Nah, tadi betul ya Mas Iqbal, untuk karena di nomor berapa ini tadi, opsi 3 itu dibayar di awal tahun pertama 90 juta, berarti di tahun pertama itu tidak perlu didiskonto. Kenapa tidak perlu didiskonto? Karena apa, Pak? Karena itu nanti kamu hitung DF-nya sama dengan coba dimasukkan diskon faktor sama dengan 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya. 0 kan, Pak? Enggak, ditambah suku bunganya dulu. Nah, suku bunga dikurung tutup dipangkat 0. Nah, sama dengan, nah itu kamu kalikan kan sama 90 juta kali 1. Kenapa dipangkat 0? Karena belum masuk tahun pertama, gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini masuknya tetap. Nah, sebentar. Kan ini tadi tahun pertama dia tidak terdiskonto tuh. Nah, terus yang tahun kedua, awal tahun kedua sampai, nah berarti itu nanti pangkatnya pangkat 1. Nah, betul gitu. Sip. Nah, itu tinggal mundur dia nanti berarti. Oke, sip. Oke, sip, betul. Oke, sip, betul. Itu ya. Jadi nanti kalau di PLP itu kadang-kadang ada soal yang bayar di muka lah, bayar di inilah gitu. Itu nanti harus hati-hati teman-teman semuanya gitu. Oke, paham ya? Karena ini hubungannya sama nanti ketika kalian itu merencanakan suatu investasi properti, bangun hotel ataupun bangun kantor gitu, nah nanti kalian harus menjustifikasi kalian mau pakai yang mana. Ketika biaya yang muncul di tahun pertama itu ada beberapa yang asumsi dia terdiskonto, tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi sama saya sudah konfirmasi Pak Okti Danuza ya, terus juga dulu salah satu koleganya Pak Beni juga, sebaiknya di tahun pertama itu kalau masalah konstruksi sudah didiskonto. Karena biasanya pembayarannya, walaupun pembayaran proyek itu biasanya termin ya, tapi kita anggap aja dia dibayar di belakang gitu. Nah, itu karena hubungannya seperti itu. Tapi tidak kalau misalnya seandainya pun tidak didiskonto karena diasumsikan dibayar di awal juga boleh juga, asal kalian tuliskan. Sehingga memang di dalam konteks ujian-ujian model-model PLP itu tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang absolut benar, itu nggak ada. Semua tergantung sama proses kalian mengerjakan, sama apa namanya, sama asumsi-asumsi yang kalian buat, kalian tulis gitu. Apakah itu masuk ke dalam si apa penilainya yang menilai kesalahan kalian, itu ya. Terus 4, dibayar sekaligus di akhir tahun kelima sebesar 550 dengan asumsi discount rate sebesar 10%. Nah, ini berarti tinggal gimana itu, Pak? Itu pangkat berapa itu? Pangkat 5. Oke, betul. Oke, sip. Oke. Nah, berarti tetap untuk si Pak Januari yang paling menguntungkan adalah yang opsi 1 ya. Nah, tapi kalau untuk Pak Februari yang paling menguntungkan adalah opsi 4 gitu ya. Jadi ini kalian harus memahami betul terkait dengan perspektifnya gitu. Time value of money 2 tadi ya klausulnya, jangan sampai lupa. Kalau lebih baik menerima uang saat ini dibandingkan uang masa depan, atau lebih baik membayar di masa depan daripada membayar sekarang. Jadi itu adalah klausulnya. Ya, terima kasih Mbak Pita. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita berlanjut lagi? Ada yang mungkin beda cara mengerjakannya, atau mungkin ada yang masih bingung? Silakan, mau dikonfirmasi. Aman ya?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Terus kita berlanjut untuk kita lanjut lagi, masih pemanasan terkait dengan investasi ya. Ah, Ini kita masuk ke project finance ya. Ini sama kayak itu kan tadi, saya cuma agak lebih rumit sedikit. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Sebentar. Ya, silakan dikerjakan ya. Waktunya 15 sampai 20 menit gitu. Nanti saya balik lagi, kita bahas lagi. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Ayo, silakan. Siapa yang menjadi volunteer? Nggak ada nih yang mau jadi volunteer. Oke, oke, kalau nggak ada yang jadi volunteer, saya anggap kalian sudah bisa ya. Jadi ya nggak usah saya bahas. Oke, kalau gitu mungkin ini aja apa namanya, saya absen dulu ya. Ristino Ahmad Airi, Ristino Ahmad Airi, Adinda Diah Ayu Pramesti, Adinda Ayu Pramesti, Ahmad Zaki Nasution,
Ahmad Zaki Asustion, Aini Nur Agustin, Hadir Pak Aini. Anasti Prelasari, Hadir Pak. Anlin, Anissa Putri Zahara, Hadir Pak. Anissa Yasmin Yadini, Hadir Pak. Beta Nur tadi sudah ya hadir. Brenda Marta Dinanti, Hadir Pak. First Galezeta, Hafizah Amalia Azharo, Hadir Pak. Hana Rosyada Alia, Hadir Pak. Irfan Zahro Al Khodri, Iya, Pak. Lintang Andini, Hadir Pak. Lydia Wuri Purwantari, Hadir Pak. Maryam Jundiah Rahmah, Hadir Pak. Reni Pangastika, Hadir Pak. Rizka Amalia, Hadir Pak. Talita Natania, Hadir Pak. Teresia Kanva, Marcela Dos Santos, Hadir Pak. Yasril Ananta, Hadir, Pak. Adiba, Alvarozi Kaifa, Adiba, Itu, Pak, di komen, Pak. Itu Pak di komen Pak, Ada, mic-nya oke. rusak. Adira, Hadir Pak. Alvarad Biana, Hadir Pak. Ardi Bayu Nugroho, Aulia Farah Ditasari, Hadir Pak. Bayu Setiawan, Hadir, Pak. Dea Rizky Amelia, Hadir Pak. Deyang Sari Silahi, Hadir Pak. Eko Prabowo, Fadila Nur Laili, Hadir Pak. Ferdiansyah Raihan Alwan, Hadir Pak. Vigo Virus Akram, Hadir, Pak. Gresinta Tarigan, Hadir Pak. Ibnu Bintang Amirul Wicaksono, Hadir Pak. Iqbal Rizky Maulana, Hadir, Pak. Melinda Arumsari, Mikael Davis, Hadir, Pak. Mita Indriana, Hadir Pak. Muhammad Abrar Irsan, Hadir, Pak. Navita Dwinasti, Navita hadir Pak, itu di komen. Nur Adestian Amanullah, Hadir, Bapak. Nur Fadilah, Hadir Pak. Priska Wahyu Haryanto, Hadir, Pak. Renata Prameswari, Hadir Pak. Risma Nuryana Sutejo, Saka Dela Aishi, Hadir Pak. Sukma Jati Prabandari, Hadir Pak. Syafira Salsabila, Hadir Pak. Sani Afif Muhammad, Hadir, Pak. Wildan Alfaiz, Hadir, Pak. Yesi Putri, Hadir Pak. Zahra Hanalia Arum, Hadir Pak. Dindi, Nafita, Ahmad Zaki, Nafita, terus Indah dia.
Oke. Alisita, oke. Oke, nggak ada yang mau ini tadi pembahasan. Saya mau, Kita, oh ya, silakan. tapi belum selesai Pak. Nggak apa-apa. Oke. Ini juga minta tolong beta buat share screen soalnya saya pakai HP. Bentar ya Oke, Pak. silakan. Saya minta kalian untuk membahas itu bukan minta bener atau minta selesai. Yang penting kalian ada effort, itu sudah saya apresiasi. Saya juga udah malas kalau suruh nunjuk-nunjuk kayak guru SD aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian memang nggak mau belajar, ya ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau saya pribadi sih memfasilitasi aja gitu ya. Oke, sebentar ya Pak. Ya. Sorry, di tempatku masih muter-muter ya, Bet. Belum keluar, masih beta NR has started sharing. Iya, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu share screen nggak?
mohon maaf, Gimana? saya share screen. Ini kok kayaknya tempatnya beta ini nih. Apa namanya? Tempatnya beta kayaknya nge-stuck. Nah, harus saya tutup. Oke. Bisa. Nah, udah. Coba silakan share screen lagi. Sebentar ya Pak. Ya. Tapi ini pakai kerjaannya Iqra atau saya Pak? Nggak apa, terserah sama aja. Kan ini yang penting kan kita bahas bareng-bareng supaya semuanya paham, nggak masalah. Oke Pak, sebentar ya. Oke. Oke. Jadi tadi ada investasi, modal kerjanya 100, modal totalnya 150. Sisanya 150. Umurnya 5 tahun, 2,50%. Oke. Penyusutannya berarti per tahunnya adalah 100 juta. Penjualannya, jadi ini sama ya, kalau misalnya kalian nanti menghitung apapun jenis bisnisnya, mau itu hotel kayak apa kayak gitu ya, yang pernah kita bahas ya, pakai potensial gross income, effective gross income, dan juga NOI gitu. Nah, cuman di sini kalian harus paham dulu yang dimaksud dengan cash flow itu apa. Oke, penjualan itu dia 750. Oke. Sorry, 750. Investasinya 750. Pendapatannya 400 juta dan seterusnya sampai 450 dan seterusnya. Oke. Biaya variabel 160. Setelah 160 itu dari berapa persen, dari mana? Dari 40% dari oke. Terus biaya tetap 2020. Oke, biaya tetap. Earning before interest tax dikurangi. Oke. Biaya penyusutan dikurangi. Oke, betul. Pajak 30%. Itu dari 120 ya berarti ya. Oke. Earning after tax-nya. Terus penyusutannya oke, betul. Penyusutan dikembalikan lagi. Oke. So, tapi yang di belakang itu ada nilai sisa 150. Sama modal kerjanya 150. Kenapa modal kerjanya dibalikin lagi di tahun kelima? Untuk arus kasnya ya Pak. Arus kasnya ya. Oke. 184. Oke, ditambahkan semua. Diskon faktornya 18%. Oke. Berarti NPV-nya 44. Berarti kalau dari sini NPV-nya berarti menguntungkan ya. Nah, IRR-nya gimana? Jadi saya bingung Pak, rumus IRR-nya benar nggak ya? Coba lihat. Ini bukan Pak, atau salah? Nah, itu IRR-nya, kalau IRR jangan pakai itu dong. IRR kan pakai cash flow-nya tuh. Jadi IRR itu berarti kamu harus nulis dulu, diurutkan dulu. Arus kasnya itu di copy coba ke bawah. Yang 184, 205 itu. 184. Nah, itu di copy ke bawah. Terus, jadi gitu. Copy ini aja, copy apa namanya, value aja.
Oke. Terus di kirinya 184 itu kamu masukin minus 750. Kalau nggak sama dengan minus dalam kurung. Nah, terus baru rumus IRR. IRR. Nah, tarik. Nah, 20%. Berarti di sini kondisinya adalah IRR lebih besar daripada discount rate-nya. Berarti investasinya diterima. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan investasi ya, hitung-hitungan seperti itu. Itu investasi yang secara umum ya. Nanti habis ini kita akan mencoba untuk belajar yang terkait dengan properti ya, atau real estate. Oke, jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ini ya, minggu depan kita kalau bisa sih Senin sama Selasa lagi ya. Terus karena sudah mulai masuk yang perhitungan properti, ini NPV kita anggap sudah paham teman-teman semua ya. Nah, nanti saya ada tugas, nanti silahkan kalian bentuk kelompok 6 orang ya, satu kelompok 6 orang, karena 54 ya. Satu kelompok 6 orang, nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti tugasnya akan saya upload di Simaster. Dan batas pengumpulannya ya minggu depan ya. Minggu depan tuh hari Senin aja. Senin sebelum kita kelas jam 10. Sekarang saya harapkan teman-teman semua sudah mengumpulkan. Nanti kita akan bahas di kelas gitu. Kurang lebih ya ini ya. Jadi soalnya sama. Jadi seandainya nanti ada tanah kosong, itu kalian harus ada alternatif penggunaan apa saja. Nah itu kalian hitung satu persatu kira-kira yang memberikan nilai paling besar yang mana. Itu adalah yang harus kalian hitung. Dalam hal ini semua diketahui ya karena soal. Tapi nanti untuk tugas akhir nanti silahkan teman-teman bisa berpraktik untuk mencari datanya dari manapun itu ya, dari internet boleh, dari apa namanya analisis pasar dan seterusnya nanti dipersilakan. Tapi untuk pembelajaran kita nanti teman-teman silahkan bisa dikerjakan secara berkelompok. Nanti uploadnya satu orang aja ya. Uploadnya ketua kelompoknya saja. Jadi nggak usah semua yang upload di Simaster. Jadi di bagian IRR tugas seperti biasa. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya harapnya teman-teman ini ya, sama semua dosen lah ya. Maksudnya dalam artian gimana ya? Aktif aja nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya ada tugas kayak atau apa gitu, silakan. Kalau dia ditanyain ya harus ngomong gitu ya. Jadi saya harapkan ini juga jadi pembelajaran teman-teman semua. Bukan saya minta teman-teman untuk vokal, enggak. Tapi paling tidak ya teman-teman di sini kuliah itu diharapkan ya memang belajar ya, memang belajar. Nanti juga ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Saya harap. Jadi kalau misalnya nanti ada apa tugas lah atau misalnya karena biasanya komplainnya Bapak Ibu dosen seperti itu ya, khususnya kalau online gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya nggak dijawab lah atau seperti apa gitu. Nah, saya harap teman-teman semua bisa lebih baik lagi supaya ngerespon lah kalau ditanyakan Bapak Ibu dosen gitu. Karena kalau saya pribadi itu sudah males kalau misalnya harus nunjuk-nunjuk itu males lah. Karena saya pribadi waktu saya sekolah dulu juga nggak suka juga ditunjuk seperti itu. Dan saya anggap teman-teman semua sudah dewasa, sudah memiliki tanggung jawab dan perkuliah ini adalah salah satu latihan teman-teman dalam bertanggung jawab di dalam dunia profesional. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kuliah itu tidak sama dengan dunia kerja, kalau bagi saya sih sama aja ya. Karena di dunia kerja juga nanti teman-teman akan ketemunya akan ketemunya kerjaan juga, dan kerjaannya juga harus selesai, dan nggak sedikit pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan inisiatif dari teman-teman semua.
ataupun respon ataupun apapun itulah dari atasan nanti kalian semua di situ. Itu ya. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, ada yang resen? Permisi Pak Bagat, Ibu bertanya. Ini kan saya ngitung IR ya Pak. Nah ini tuh kalau sama penyesuaian tadi hasilnya beda. Penyesuaian tadi hasilnya 20%. Nah saya itu hasilnya 19. Mungkin beda ininya, beda cash flow-nya. Sama Pak cash flow-nya. Coba, kalau belum kelihatan coba di-share. Tapi saya nggak bisa share screen. Yang beda apa? Bagian apa? Bentar, Kalau enggak, si tadi siapa? Mbak Sukma Jati bisa share lagi. Baik Pak, sebentar ya. Yang beda di bagian mana? Kalau punya saya cash flow-nya itu nulisnya menurun Pak. Menurun. Iya. Saya coba naik ke atas. Penjualnya kan naik, variabelnya kan mengikuti itu, biaya tetapnya tetap, total biaya oke, nggak salah. Terus penyusutan oke. Pajaknya sama 30%, harusnya. Oh, itu pajaknya kamu dapatnya dari mana? Bener kok, dari EBT kan? Laba sebelum pajak kan? Oke. Terus earning after tax-nya sama, terus dikembalikan lagi kan, depresiasinya kembali lagi. Nah, terus yang tempatmu kok bisa menurun, kenapa tuh? Kalau dari sini coba dilihat. Ini karena ini modal sendiri, tidak ada pinjaman, jadi bunganya nggak ada ya, bunga apa namanya, pengurang bunganya nggak ada. Gimana? Apa yang beda? Coba dicek. Saya nggak kelihatan nih kalau dari kecil itu. Sebentar. Si. Gimana, Mbak Visa? Sudah Pak, jadi kayak penulisannya aja gitu loh Pak. Apa? Penulisannya, jadi kan ini ada yang nyamping hasilnya 20%. Nah terus ada yang menurun hasilnya 18. Penulisannya aja sih Pak. Penulisan. Iya Pak. Kalau cash flow-nya sama? Cash flow-nya sama. Yang beda tuh di bagian? Jadi ini tulisnya ada yang ke samping, ada yang ke bawah cash flow-nya. Samping sama ke bawah. Bentar. Nggak bisa kelihatan. Nah ini, bentar. Oh lah, kalau ke samping ke bawah kan nggak masalah. Sama aja tuh. Ya, tapi hasilnya beda Pak. Yang ke bawah 18%, yang ke samping 20%. Oh, kita pakai yang ke samping aja. Tapi itu sama ya? Iya, sama Pak. Coba tak cek. Beda sih. Sama ih, saya ngitung di ini. Mungkin karena komanya kali ya. Sebentar. Saya ngitung di Excel saya sama, mau tak transpose juga sama. Coba sebentar. Wah, coba deh Pak, dibikin di transpose.
Itunya 750-nya dimasukin dulu. Itu sama. Sama itu, Mbak. Ada yang salah kayaknya intinya deh, format angkanya mungkin. Ini sama kok di IR-nya 20%, mau transpose apa namanya? Miring ataupun menurun sama. Gimana Mbak Hafizah? Udah ketemu? Oh iya Pak, udah ketemu Pak. Oke kan? Sip. Pak, sama. Oke, thank you. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ya silahkan dicek di Master. Nanti saya bikin notifikasi juga, gitu. Silahkan dikerjakan. Kurang lebih soalnya sama lah kayak gitu. Cuman intinya ini kita pakai HBU, karena bagian dari investasi gitu. Jadi penilaian sama investasi itu nggak beda sebenarnya. Datang dari basic yang sama, jadi cuma tinggal dibalik aja gitu. Nah, cuma di sini konteksnya kalian belajar investasi itu berarti sudah harus bisa paling tidak ini yang pertemuan kita hari ini tuh kalian membayangkan terkait dengan penggunaan NPV dalam konteks investasi. Nah, yang pertemuan besok itu kita mencoba untuk ini apa namanya? Mencoba untuk kontekstual lagi ya terkait dengan hotel, bangunan kantor dan seterusnya. Walaupun nanti tetap konteksnya masih dalam umum gitu ya. Kalian perlu menghitung PGI dan seterusnya. Baru nanti setelah itu kita agak lebih detail lagi kalau hotel seperti apa, kalau bangunan kantor seperti apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi minggu depan. Kalau bisa minggu depan Selasa kita ada kelas pengganti lagi ya, karena masih ada beberapa yang harus kita ganti begitu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.